Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu juga bertanya lagi, lalu setelah itu masjid apa ya Rasulullah? Rasulullah kembali menjawab, Masjid Al-Aqsa. Ditanya lagi sama Abu Dzar, berapa jarak waktu di antara keduanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 40 tahun. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian tahu nggak kalau di dunia ini tuh ada satu tempat suci yang sejak ribuan tahun lalu nggak pernah sepi dari perebutan. Tempat ini tuh pernah berdiri megah di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dihancurkan Romawi sampai rata dengan tanah dan pernah juga menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah. Sesuai judulnya, tempat itu adalah Masjid Al-Aqsa. Sebuah masjid yang bukan sekedar tempat sujud biasa aja, tapi juga saksi perjalanan para nabi, simbol kesucian dan juga lambang perjuangan yang tidak pernah padam. Dan menariknya lagi, Masjid Al-Aqsa ini berdiri di sebuah kota yang sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi dan punya sejarah panjang di tangan bangsa yang berbeda-beda. Di video malam ini kita akan bahas dari sejarahnya sampai juga ke keistimewaannya Masjid Al-Aqsa dalam Islam. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu kalau semua kisah yang akan aku sampaikan di video ini aku rangkum dari ceramahnya Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Dan ada juga beberapa informasi yang aku lengkapi dari artikel-artikel lainnya. Kalau misalnya ada informasi yang belum aku sampaikan, kalian boleh langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi Masjid Al-Aqsa ini adalah salah satu masjid yang paling bersejarah dalam Islam. Tapi sebelum kita bahas kenapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam, aku mau ajak kalian mundur dulu ke belakang dan melihat bagaimana sejarah masjid ini bisa dibangun, ya. Dan yang perlu kita pahami di sini, definisi masjid kala itu tuh bukan berbentuk kubah atau menara atau tempat yang seperti kita tahu sekarang, ya, bukan. Dulu masjid ini tuh adalah bangunan sederhana yang dipakai hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus digarisbawahi di sini, ya. Jadi walaupun Islam belum ada pada masa itu, tempat ini sudah digunakan untuk tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, selain itu, istilah Masjid Al-Aqsa ini juga baru dipakai di masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam surat Al-Isra ayat 1. Sebelum masa Islam, orang-orang menyebutkan kawasan ini dengan sebutan yang berbeda-beda juga sesuai zamannya. Nah, pada masa Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Daud alaihissalam, tempat ini tuh hanya disucikan saja. Jadi macam nggak punya nama khusus, ya. Tapi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam sampai sebelum Islam, tempat ini dikenal dengan sebutan Bait Al-Maqdis, ya. Dan barulah itu di masa Islam atau di masa Rasulullah SAW, tempat ini dikenal dengan sebutan Masjid Al-Aqsa. Nah, lanjut, Masjid Al-Aqsa ini berlokasi di kota Al-Qudus atau yang sekarang kita kenal sebagai Yerusalem. Kota Al-Qudus ini sudah ada sejak 3.500 tahun sebelum Masehi, dan juga dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia. Nama Al-Qudus sendiri juga berubah-berubah, sepanjang zaman. Dulu nih, bangsa Kanaan, penduduk asli wilayah itu menyebutnya dengan Urusalim yang berarti pondasi perdamaian. Lalu dalam bahasa Arab, kota ini dikenal dengan sebutan Al-Qudus, artinya yang suci. Nah, kenapa disebut suci? Karena kota ini pernah disinggahi oleh banyak nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Daud, dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, selain disinggahi oleh beberapa nabi, di jantung kota ini juga berdiri sebuah tempat suci yang sejak dulu selalu dijaga oleh para nabi juga, yaitu siapa? Inilah Masjid Al-Aqsa. Nah, menurut riwayat, Nabi Adam alaihissalam, nabi pertama kita, beliaulah orang pertama yang meletakkan pondasi pertama yang menjadi cikal bakal Masjid Al-Aqsa. Nabi Adam udah taruh pondasinya. Lalu berabad-abad kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya atau anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membangun tempat ini supaya lebih layak gitu jadi tempat ibadah. Udah. Terus beberapa masa kemudian datang Nabi Daud alaihissalam menjadikan Al-Qudus atau wilayah ini sebagai pusat kerajaan beliau. Di masa ini Nabi Daud alaihissalam tetap memelihara kawasan Al-Aqsa ini sebagaimana nabi-nabi pendahulu beliau. Lalu setelah Nabi Daud wafat,
tahta dari kerajaan itu pun dilanjutkan ke putra beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, di masa pemerintah Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini merenovasi kawasan Al-Aqsa hingga berdirilah bangunan megah yang diberi nama Baiat Al-Maqdis tadi. Nah, bangunan ini difungsikan untuk mengajak rakyat, masyarakat, siapapun untuk supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bersujudnya mereka di sana. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam juga, kota Al-Qudus ini bukan hanya indah, tapi juga makmur. Rakyatnya hidup rukun, kerajaannya kaya raya, dan masa itu pun juga dikenang sebagai puncak kejayaan dari kota Al-Qudus ini. Tapi sayangnya masa keemasan itu tidak bertahan lama, karena setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kerajaan yang beliau pimpin ini justru retak. Gegara apa? Gegara perselisihan internal. Nah, ketika udah nggak ada lagi kerajaan yang melindungi Al-Qudus ini, Al-Qudus pun jadi rebutan lah itu dari bangsa-bangsa besar macam Babilonia, Persia ikut ngerebut juga, Yunani, dan akhirnya jatuhlah ke tangan Romawi. Nah, kenapa wilayah ini diperebutkan, Nadia? Alasan pertama, karena kota ini, Al-Qudus ini punya sejarah yang unik kali. Selain disinggahi oleh beberapa nabi, kota ini tuh juga dianggap suci oleh 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Itu yang pertama. Alasan kedua, Al-Qudus ini berada di jalur penghubung yang sangat strategis dan juga menjadi pusat perdagangan, pusat politik, dan juga militer. Itulah kenapa sejak ribuan tahun yang lalu bangsa-bangsa besar berebut ingin menguasai kota ini gitu loh. Nah, di masa kekuasaan Romawi, kan terakhir udah jatuh di Romawi nih, rakyat Al-Qudus berusaha bangkit, dan juga mereka berusaha untuk melakukan perlawanan. Nah, biasanya mereka ini akan berkumpul di mana? Di Baiat Al-Maqdis ini atau Masjid Al-Aqsa ini. Untuk apa? Untuk menghimpun kekuatan. Tapi setelah mengetahui hal itu, Romawi marah besar, dihancurkannya lah itu Baiat Al-Maqdis. Dihancurkan semuanya sampai rata dengan tanah. Untuk bisa apa? Untuk bisa meredam kekuatan warga gitu loh. Cuman meskipun bangunannya itu udah hancur lebur kayak gitu tuh, orang-orang yang di sana masih tetap menganggap kalau lokasi ini sebagai tempat yang disucikan, masih. Jadi walaupun udah rata, mereka tidak akan melupakan, tidak akan meninggalkan kesucian dari kota ini, karena kota dari Nabi Adam gitu loh ibaratnya. Waktu pun berlalu sampai akhirnya memasuki abad ke-7 Masehi. Al-Qudus ini yang terakhir dia di Romawi kan, di masa itu jatuhlah ke tangan Persia setelah mereka berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Tapi kekuasaan Persia cuma bentar di situ, karena tidak lama setelah itu pasukan Muslim dari Jazirah Arab pun mulai bangkit, udah mulai ramai, udah mulai mengumpulkan kekuatannya lagi ya kan. Mereka bangkit dan mereka mulai mau menguasai kembali Al-Qudus ya. Tapi sebelum masuk ke kisah penaklukan Al-Qudus oleh pasukan Muslim, aku mau ngajak kalian dulu untuk memahami kenapa Masjid Al-Aqsa ini begitu istimewa sekali di mata umat Islam, makanya mereka pengen merebut tempat itu lagi. Di segmen berikutnya aku akan bahas apa saja keistimewaan dari Masjid Al-Aqsa dalam Islam menurut hadis dan juga literatur Islam lainnya ya. Ini masuk. Nah, jadi setidaknya ada 6 keistimewaan Masjid Al-Aqsa, di mana ke-6 keistimewaan ini membuat Masjid Al-Aqsa termasuk dalam 3 masjid utama setelah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Keistimewaan pertama, Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Rasulullah SAW juga pernah menegaskan hal ini dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana pada suatu hari Abu Dzar radhiyallahu anhu ini pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi?" Beliau bertanya. Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram," kata Rasul. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu juga bertanya lagi, "Lalu setelah itu masjid apa ya Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Ditanya lagi sama Abu Dzar, "Berapa jarak waktu di antara keduanya ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, 40 tahun. Nah, hadis ini menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa ini berdiri 40 tahun setelah Masjidil Haram. Loh, bukannya Masjid Al-Aqsa duluan, Nadia? Kan itu dari zaman Nabi Adam. Jadi gini, masjid pertama yang dibangun adalah Masjidil Haram, Ka'bah, oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalian tahu juga itu kan? Nah, selang 40 tahun kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam juga meletakkan penanda ibadah ke wilayah Syam yang kelak dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Jadi pertama kali Nabi Adam sudah membangun dulu pondasi di Ka'bah, di
Masjidil Haram. Baru setelah itu turun perintah untuk taruh di Masjidil Aqsa. Jadi dari sinilah dasar bahwa Masjid Al-Aqsa ini disebut masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram dari penanda Nabi Adam tersebut gitu. Nah, kedudukan masjid ini pun juga istimewa, Wak, karena dia termasuk masjid utama yang berperan besar sekali dalam sejarah Islam. Nama Al-Aqsa itu artinya jauh karena letaknya memang sangat jauh, Wak, dari Masjidil Haram. Dulu perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa itu bisa makan waktu sebulan kalau misalnya ditempuh dengan naik unta, sebulan. Dan selain itu Masjid Al-Aqsa ini juga dikenal dengan nama Baitul Maqdis yang berarti apa? Rumah suci. Tapi berbeda dengan Masjidil Haram, Wak, di Masjid Al-Aqsa ini tidak ada larangan khusus seperti macam menebang pohon atau juga memburu binatang, gitu nggak ada. Larangan itu cuma berlaku di Masjidil Haram aja. Karena apa? Karena wilayahnya memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah haram dengan hukum khusus gitu. Sedangkan Masjid Al-Aqsa nggak ada aturan khusus kayak gitu, Wak. Dah, itu yang pertama. Lanjut ke keistimewaan kedua. Masjid Al-Aqsa ini sangat luas dan setiap sudutnya berpahala, Wak, ya. Secara geografis Masjid Al-Aqsa ini terletak di kota Al-Qudus, Palestina. Lokasinya berada di dataran tinggi Moriah atau dikenal juga dengan sebutan Gunung Baitul Maqdis. Nah, Masjid Al-Aqsa ini memiliki luas sekitar 144 meter persegi atau 14,4 hektar. Nah, hal inilah yang menandakan bahwa Masjid Al-Aqsa ini bukan cuma sekedar bangunan berkubah abu-abu yang sering kita lihat di foto-foto aja, Wak, bukan. Tapi seluruh areanya kompleks, mulai dari masjid utama, ada musola kecil, halaman yang sangat luas sampai ke pepohonan rindang, itu adalah bagian dari Masjid Al-Aqsa. Dengan begitu, dimanapun jemaah mendirikan sholat, Wak, entah di bawah pohon di sana kah atau di musola kah, pahalanya tetap sama seperti sholat di Masjid Al-Aqsa langsung. Dan di era modern ini, Wak, sebagian sudut kompleks Masjid Al-Aqsa ini juga digunakan oleh umat Yahudi untuk beribadah. Tempat itulah yang dikenal dengan nama tembok ratapan, ya. Nah, jadi tembok ratapan itu masih jadi bagian dari Masjid Al-Aqsa sebenarnya, Wak. FYI aja. Nah, terus yang ketiga, nih keistimewaan ketiga, Masjid Al-Aqsa ini pernah dijadikan kiblat bagi umat muslim. Jadi kiblat. Nah, jadi ketika perintah sholat itu baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin sholat menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa loh, Wak, yang ada di Al-Qudus itu. Sana duluan pertama, bukan ke Ka'bah. Kenapa kayak gitu? Ini juga ada 3 alasan, Wak. Alasan pertama, karena memang itu adalah perintah langsung dari Allah. Jadi pilihan kiblat ini bukan pilihan Rasulullah, Wak, ya. Pilihan dari Allah. Allah suruh sholat menghadap ke Al-Aqsa. Wahyu dari Allah. Terus alasan kedua, pada masa itu Ka'bah ini kan masih dikuasai sama kaum Quraisy kan, Wak, yang mereka kan nyembah-nyembah berhala, mereka ditaruh di Ka'bah. Jadi kalau misalnya umat Islam ini sholat menghadap ke sana, dikhawatirkan akan menimbulkan salah paham seolah-olah umat Islam lagi menyembah berhala Quraisy ini yang memang ada di sekitar Ka'bah. Itulah kenapa Allah mengarahkan kiblat ke Al-Aqsa dulu supaya tidak menyerupai kaum kafir Quraisy yang lagi sesat kayak gini, no. Terus yang ketiga, alasan ketiga, ada sebuah pesan simbolis yang menegaskan bahwa risalah Rasulullah SAW adalah kelanjutan dari para nabi sebelumnya, macam Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud, sampai ke Nabi Isa alaihissalam, semuanya punya jejak di tanah suci itu. Itulah kenapa arah kiblat pun juga menghadap ke Masjid Al-Aqsa, karena sebagai apa? Sebagai penanda bahwa risalah Rasulullah SAW menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Dah, barulah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan umat Islam juga semakin kuat, atau setelah 17 bulan kemudian Allah baru menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144, di mana surat itu berisi wahyu bahwa arah kiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Pemindahan kiblat ini terjadi di masa ketika ajaran Islam sudah mulai menguat, Wak, dan perlu punya identitas sendiri yang beda sama umat-umat sebelumnya gitu. Terus keistimewaan yang keempat adalah sholat di Masjid Al-Aqsa ini mendapatkan pahala sebesar 500 kali sholat, Wak. Menurut hadis riwayat yang sudah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat di Masjidil Haram itu senilai 100.000 sholat. Sementara sholat di masjidku atau Masjid Nabawi senilai 1.000 sholat. Dan sholat di Baiat Al-Maqdis atau Masjid Al-Aqsa senilai 500 sholat. Tapi ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa sholat di Masjid Al-Aqsa ini pahalanya 250
50 kali lipat katanya daripada sholat di tempat lain. Dan selain itu juga ada kitab bernama Sunan Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa sholat di Masjid Al-Aqsa bernilai 50.000 kali. Cuman riwayat yang terakhir ini dianggap lemah sama beberapa atau sama banyak ulama, dan mereka lebih merujuk ke riwayat Abu Darda yang menyebutkan angka 500 kali lipat itu tadi. Dan juga selain itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ada 3 masjid yang kedudukannya tidak sama dengan masjid-masjid lain. Masjid itu adalah Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa di Al-Qudus. Rasulullah SAW bahkan juga bersabda, apabila ada seseorang yang ingin melakukan perjalanan jauh hanya untuk beribadah, maka 3 masjid inilah yang paling utama untuk dituju. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Itu berarti dari ribuan masjid di muka bumi ini, Masjid Al-Aqsa termasuk salah satu yang Rasulullah SAW utamakan untuk tempat beribadah. Nah, keistimewaan kelima adalah menjadi tempat Rasulullah SAW berangkat saat melakukan Isra Mi'raj. Di sini aku peringkas saja. Jadi di tahun ke-11 kenabian Rasulullah SAW melakukan sebuah peristiwa besar yang dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj ini. Jadi di mana pada malam itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berangkat dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa di Al-Qudus naik burak kuda bersayap dengan ditemani oleh malaikat Jibril. Setibanya Rasulullah di Masjid Al-Aqsa, Rasulullah baru disitulah pintu gerbang untuk naik ke langit bertemu dengan para nabi. Dan di sanalah beliau juga menerima perintah sholat 5 waktu bagi umat Islam. Nah, dengan adanya peristiwa ini, Masjid Al-Aqsa ini bukan sekedar hanya bangunan bersejarah aja tapi juga punya kedudukan yang sangat istimewa kali, karena disinilah tempat dimulainya perjalanan agung Isra Mi'raj yang jadi dasar ibadah utama umat Islam sampai hari ini. Video tentang Isra Mi'raj sudah aku buatkan secara khusus, kalian boleh tonton abis video ini selesai ya. Terus keistimewaan ke-6, Masjid Al-Aqsa ini juga dijaga sampai akhir zaman. Keistimewaan lain yang tidak kalah penting adalah sabdanya Rasulullah SAW bahwa Masjid Al-Aqsa akan terus dijaga sampai akhir zaman. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu hari nanti akan ada satu kelompok dari umat Islam yang berjuang di atas kebenaran. Mereka tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun hingga datangnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yakni hari kiamat. Para sahabat bertanyalah ketika Rasulullah ngomong kayak gitu kan, di manakah mereka berada ya Rasulullah, kata mereka. Rasulullah menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Sabda Rasulullah SAW itu menandakan bahwa Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis ini akan selalu memiliki penjaga-penjaga yang setia, yang tetap mempertahankannya sampai akhir zaman. Dan gak cuma itu aja, Rasulullah SAW juga pernah memberi gambaran tentang betapa berharganya tanah di sekitar Baitul Maqdis. Beliau bersabda, akan datang suatu masa seseorang yang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi, kecuali sebidang kecil yang hanya sebesar tali sendal mereka. Tapi mereka tetap mempertahankannya hanya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah SAW menegaskan lagi, ketahuilah, tanah sekecil itu pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, merinding aku. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tanah di sekitar Masjid Al-Aqsa itu bukan sekedar tanah biasa, melainkan tanah yang penuh berkah yang harus terus dijaga oleh umat muslim sampai hari kiamat tiba. Dan karena keistimewaan-keistimewaannya itu begitu besar, umat muslim di masa Rasulullah SAW pun juga berharap bisa mengunjungi kota ini secara langsung. Karena Rasulullah selalu menyebut Al-Aqsa, Al-Qudus, Baitul Maqdis kayak gitu-gitu kan. Tapi keinginan itu sulit terwujud karena pada masa itu Masjid Al-Aqsa ini berada di bawah kekuasaan siapa? Kekuasaan Romawi. Kekuasaan Romawi ini dikenal kuat dan bengis sekali, Nah, untuk menembus pertahanan mereka, umat Islam ini butuh kekuatan yang besar juga. Tapi sayangnya di masa itu mereka juga belum punya kekuatan yang besar untuk bisa menandingi Romawi. Barulah ini bertahun-tahun kemudian, which is di masa kepemimpinannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
pasukan muslimin pun jadi semakin banyak lagi kan, semakin kuat lagi, makin solid lagi. Dan ditambah lagi Umar radhiyallahu anhu juga punya sebuah visi besar, yaitu mau memperluas kekuasaan Islam di luar Arab. Nah, dari sinilah pasukan muslimin pun mulai berusaha untuk menaklukkan wilayah Syam, termasuk mana? Itulah termasuk Al-Qudus atau Yerusalem tadi, Wak. Dan dari sanalah langkah pasukan muslim menuju Masjid Al-Aqsa pun dimulai. Nah, masuknya pasukan muslimin ke Al-Qudus ini, Wak, tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Semua ini bermula dari sebuah perang besar, yaitu Perang Yarmuk di tahun 636 Masehi. Nah, pada saat itu pasukan muslim ini berhadapan langsung dengan kekuatan besar Romawi atau Bizantium. Ya, dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala di peperangan itu kaum muslimin meraih kemenangan besar, Wak. Menang kaum muslimin. Nah, kemenangan di Yarmuk ini kemudian menjadi titik balik kaum muslimin, karena dari situlah jalan mereka menuju Syam, termasuk Palestina tentunya, terbuka lebar. Satu persatu kota di Palestina pun berpindahlah itu, Wak, ke tangan muslimin, termasuk Al-Qudus atau tempat Masjid Al-Aqsa ini berada. Dan menariknya di sini, Wak, ketika pasukan muslimin mengepung Al-Qudus, kota itu tuh justru diserahkan tanpa peperangan sedikit pun loh. Bahkan pemimpin Al-Qudus kala itu yang bernama Sopronius, Wak, malah berniat memberikan kota mereka ini kepada kaum muslimin secara sukarela. Kenapa? Ini ada alasannya juga. Alasan pertama, karena Sopronius ini ingin melindungi rakyatnya dari pertumpahan darah. Jadi dulu setiap ada bangsa baru yang mau menguasai Al-Qudus ini, Wak, mereka nggak akan segan-segan pakai jalur kekerasan lah pasti, karena mereka bengis juga. Dan karena nggak mau hal itu kembali terulang, Sopronius ini pun ingin memberikan kota ini dengan cara yang damai-damai aja. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, Sopronius ini juga pernah mendengarkan kisah-kisah kebaikan dari Umar bin Khattab yang kala itu memang memimpin umat Islam. Nah, kebaikan itulah yang akhirnya mendorong Sopronius ini untuk bisa memberikan kotanya kepada Umar bin Khattab tanpa pertumpahan darah. Dia pun bilanglah itu ke kaum muslimin kan, aku ingin bertemu langsung dengan pemimpin kalian, yaitu Umar bin Khattab. Kunci gerbang kota Al-Qudus ini tidak akan kuserahkan kecuali kepada Umar. Kata dia kayak gitu, Wak. Nah, mendengar itu pasukan muslimin pun ya kaget lah kan, karena permintaan kayak gini kan belum pernah terjadi, belum pernah mereka dengar sebelumnya. Serius kayak gitu lah mungkin. Mereka pun akhirnya berdiskusi sebentar, lalu segera langsung ngabarilah Umar radhiyallahu anhu yang memang lagi berada di Madinah. Nah, waktu dengar itu awalnya Umar sempat ragu juga, Wak, karena beliau sadar ini bukan perjalanan biasa, pergi ke Al-Qudus kan. Perjalanan Al-Qudus kan jauh kali, Wak, dan penuh resiko tentunya. Sementara itu umat muslim masih juga membutuhkan beliau di Madinah. Dalam urusan pemerintahan kan beliau memimpinnya. Akhirnya setelah beristikharah, Umar radhiyallahu anhu pun akhirnya mengambil keputusan untuk tetap berangkat ke Al-Qudus. Tapi uniknya di sini beliau berangkat cuman nggak bawa pasukan, loh. Umar nggak bawa pasukan. Umar hanya berangkat ditemani satu pelayannya aja dan juga seekor unta, satu asisten. Nah, di sepanjang perjalanan Umar dan asistennya itu ganti-gantian tuh nunggangi unta tadi itu. Jadi Umar nggak dari awal sampai akhir dia aja yang naik unta, nggak ganti-gantian sama asistennya. Nah, waktu udah nyampe di Al-Qudus nih, giliran asistennya yang naik ke atas unta, sementara Umar malah berjalan kaki. Memang ganti-gantian pas pula nyampe Al-Qudus, udah waktunya asisten yang naik. Nah, masyarakat Al-Qudus yang melihat kejadian itu langsung, Masya Allah, kagum mereka semua, ngebatin mereka. Wih, ternyata ada ya pemimpin serendah hati Umar gitu, serendah hati beliau. Gak bawa pasukan, yang membawa cuma bawa unta sama asisten. Sekarang asisten yang naik ke unta. Kesederhanaan itu juga lah yang akhirnya membuat Sopronius ini pun yang awalnya juga udah pernah mendengar Umar, dapat lagi laporan kayak gitu, yang makin yakin lagi lah untuk bisa menyerahkan kunci gerbang Al-Qudus ini kepada Umar radhiyallahu anhu. Nah, penyerahan itu juga berlangsung damai aja, nggak ada pertempuran atau apapun, atau nggak ada juga pertumpahan darah. Kasihlah ke Umar. Dan dengan segala kerendahan hati beliau, Umar radhiyallahu anhu juga membuat sebuah perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Piagam Umar bin Khattab. Nah, di piagam itu Umar bin Khattab menegaskan bahwa tidak akan ada darah yang ditumpahkan dan tidak ada tempat ibadah yang rusak. Dan barang siapa yang ingin tinggal, maka akan dijamin keamanannya. Dan barang siapa yang ingin pergi, akan diberikan perlindungan sampai ke tempat tujuan. Itu isi perjanjiannya, Wak. Nah, setelah menegaskan perjanjian itu, Umar radhiyallahu anhu juga minta untuk diantarkan langsung kan ke Masjid Al-Aqsa. Kan baru masuk ke Al-Qudus tuh, boleh gitu kan, bikinlah perjanjian. Setelah itu Umar langsung, saya mau pergi ke Masjid Al-Aqsa, tolong antarin saya.
Udah diantar nih Wak. Dan begitu sampai di sana Wak, wah Masya Allah Umar terkejut, sedih dia. Masjid itu kotor kali karena dijadikan tempat pembuangan sampah Wak sama penguasa-penguasa sebelumnya di sana tuh. Akhirnya di situ Umar langsung meminta para sahabat untuk gotong royong membersihkan Masjid Al-Aqsa ini dari hari Senin sampai Kamis Wak. 3 hari mereka bersih-bersih di sana kan. Sampai di hari Kamisnya masjid itu pun kembali bersih dan sangat layak untuk dipakai beribadah kembali. Gak lama dari situ Umar juga ingin menghidupkan kembali roh masjid ini dengan cara yang paling mulia, yaitu apa? Mengumandangkan azan dengan suara muazin terbaik, yaitu Bilal bin Rabah. Maka di hari Jumatnya Umar meminta Bilal yang memang tinggal di Syam waktu itu untuk datang ke Al-Qudus mengumandangkan azan. Awalnya Wak, Bilal menolak. Kenapa? Karena setiap sampai di kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu air matanya Bilal otomatis langsung tumpah meruah Wak. Karena apa? Karena nggak tahan menahan rindu kepada Rasulullah. Tapi setelah diyakinkan lagi sama Umar radhiyallahu anhu, Bilal radhiyallahu anhu pun akhirnya luluh. Bilal langsung naik ke atas mimbar dan dengan suara yang masih sama merdunya beliau mengumandangkan azan di langit Al-Qudus. Suara itu langsung menggetarkan setiap sudut kota Wak, yang membuat Umar dan para sahabat seketika langsung menangis karena teringat kenangan mereka bersama Rasulullah SAW yang sangat mereka rindukan kala itu. Momen langkah Bilal bin Rabah azan di Masjid Al-Aqsa itu Wak, semakin memantik lagi nih semangat generasi penerus Islam berikutnya untuk selalu menjaga dan juga melestarikan tempat itu. Nah, di sana mereka berkumpul tergetar hatinya, semua hidayah datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berdiri lagi lah Masjid Al-Aqsa ini dijadikan tempat beribadah seperti sebelum-sebelumnya. Nah terus bertahun-tahun kemudian Wak, pada masa udah nggak Umar lagi, pada masa dinasti Umayyah, kafilah Abdul Malik bin Marwan membangun sebuah maharkarya bernama Qubbat As-Sakrah atau Dome of Rock, yaitu masjid berkubah emas yang berdiri di atas batu suci yang diyakini sebagai tempat Rasulullah SAW naik ke langit di malam Isra Miraj. Dibikin kayak gitu. Terus beberapa tahun setelahnya putra Abdul Malik yang bernama Al-Walid kembali melanjutkan juga warisan sang ayah, di mana beliau menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Aqsa ini agar lebih luas lagi, biar lebih megah lagi dan bisa menampung lebih banyak jemaah lagi gitu. Dan sejak saat itu Wak, kompleks Al-Aqsa ini pun berubah menjadi pusat ibadah seperti yang kita lihat sampai sekarang. Masjid itu bukan cuma dijadikan tempat sholat saja, tapi juga menjadi lambang kejayaan Islam yang berdiri kokoh di jantungnya Al-Qudus. Tapi tentunya kejayaan itu juga tidak bertahan lama Wak, karena pada tahun 1099 Masehi datanglah pasukan Eropa yang berambisi merebut kota itu dari tangan apa? Dari tangan umat Islam. Tujuannya untuk menjadikan Al-Qudus ini sebagai kota suci agama mereka juga Wak, sekaligus juga menjadi pusat kekuasaan baru di Timur Tengah. Ketegangan itu pun makin memuncak lagi hingga pecahlah itu sebuah pertempuran besar antara pasukan Muslim dengan pasukan Eropa. Perang lagi. Ini dikenal dengan perang apa Wak? Namanya Perang Salib. Nah, setelah bertempur sengit, perang itu dimenangkan oleh pasukan Eropa. Dan sejak saat itu, kota Al-Qudus ini pun berada di bawah kekuasaan pasukan Eropa. Sampai akhirnya 88 tahun kemudian muncullah seorang tokoh Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ini bukan hanya panglima besar aja Wak, tapi juga pendiri dinasti Ayyubiyah yang berhasil menyatukan Mesir, Syam, Hijaz, dan juga Yaman. Ya, nah dengan kekuatan besar itu Salahuddin pun akhirnya berhasil memenangkan perang melawan pasukan Eropa hingga Al-Qudus kembali lagi ke tangan umat Islam. Nah awalnya masyarakat Al-Qudus mengira Salahuddin ini akan memperlakukan mereka dengan kekerasan. Seperti apa? Seperti penguasa-penguasa mereka sebelumnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya Wak. Salahuddin memilih jalan damai tanpa ada setetes pun darah rakyat Al-Qudus yang tumpah. Hal itulah yang membuat Salahuddin pun dikenang sebagai pemimpin sejati oleh rakyat Al-Qudus. Lalu beberapa tahun kemudian dinasti Ayyubiyah yang dipimpin sama Salahuddin ini pun mulai melemah lagi Wak. Dan di saat inilah kekuasaan Al-Qudus beralih ke dinasti Mamluk dari Mesir. Lalu pada 1517 Masehi giliran Turki Utsmani yang mengambil alih setelah berhasil menaklukkan dinasti Mamluk tadi. Jadi
ya memang kota yang sangat diperebutkan gitu loh, Wak. Cuman bedanya perebutan masa ini itu bukan lagi soal perbedaan agama, melainkan persaingan kekuasaan dan juga politik antar dinasti Muslim. Nah, di bawah dinasti Turki Utsmani, Al-Qudus dikuasai kurang lebih selama 4 abad, dan di tahun 1535 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau penguasa Turki Utsmani merenovasi tembok besar yang menjadi bentengnya kota Al-Qudus. Tembok itu sampai sekarang masih berdiri kokoh, Wak, dan juga menjadi saksi sejarah dari kota Al-Qudus ini, termasuk di dalamnya Masjid Al-Aqsa. Dan sejak itu perjalanan Al-Qudus terus berlanjut hinggalah di era modern, di mana konflik Palestina dan juga Israel masih berlangsung juga sampai dengan hari ini. Masih jadi tempat yang diperebutkan. Oke, Wak, jadi itu tadi sejarah panjang dari peristiwa besar yang pernah terjadi di Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di kota Al-Qudus atau di Yerusalem. Dan sampai sekarang kota ini juga masih menjadi area konflik seperti yang kalian tahu semua, antara Palestina, which is rakyatnya Al-Qudus yang asli, dengan bangsa Israel. Dan dari sekian banyaknya peristiwa yang terjadi, Wak, tempat ini tuh selalu menjadi tempat yang sangat istimewa di hatinya umat Islam, karena selain menjadi tempat yang dimuliakan oleh para nabi-nabi, tokoh-tokoh besar Islam juga ikut berperan besar dalam kejayaan kota ini, mulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang datang membawa pesan damai, sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi yang merebut kembali tanpa ada pertumpahan darah, dan sampai sekarang rakyat Palestina juga masih berusaha keras untuk menjaga keutuhan masjid ini dari tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedikit informasi aja, kalau misalnya kalian punya kesempatan, Wak, untuk berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, udah nggak usah khawatir. Menurut ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah, masjid ini masih bisa kok, masih sangat bisa dikunjungi meskipun Palestina sedang berkonflik. Bahkan kunjungan kita ini bisa menjadi penyemangat juga, Wak, bagi saudara-saudara muslim di sana untuk terus menjaga Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan mereka semua dan mempermudah langkah kita untuk bisa sholat atau mengunjungi Masjid Al-Aqsa di kemudian hari, Wak, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi segitu dulu informasinya. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau misalnya ada informasi yang mau kalian tambahin, boleh langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.